Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji serta syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini saya dapat memaparkan skripsi saya yang sudah diteliti sebelumnya. Kepada yang terhormat Ibu Dr. Nelly Fitriani, MPD, selaku Pembimbing 1 dosen IKIP Siliwangi. Kepada yang terhormat Ibu Chandra Novtiar, MSI, selaku Pembimbing 2 dosen IKIP Siliwangi. Kepada yang terhormat dosen penguji sidang skripsi IKIP Siliwangi pada tahun 2020-2021. Selanjutnya, izinkan saya untuk memaparkan skripsi saya yang berjudul Pembelajaran Daring Materi Aljabar pada Siswa Kelas 7 dengan menggunakan pendekatan kontekstual berbantuan multimedia interaktif. Sebelum saya melanjutkan pemaparan skripsi saya, izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Casey Septiani dengan NIM 17510252 dari Prodi S1 Pendidikan Matematika. Penulis dalam membuat skripsi ini dilatar belakangi oleh beberapa masalah, yaitu diantaranya pada akhir tahun 2019 sampai tahun 2021, Indonesia menghadapi pandemi COVID-19 yang berdampak di segala aspek kehidupan, salah satunya sektor pendidikan. Pemerintah pusat membuat kebijakan lockdown atau kata lain disebut dengan karantina COVID-19 dan mengeluarkan surat edaran nomor 4 tahun 2020 yang diterbitkan pada tanggal 24 Maret 2020 yang mana tentang pelaksanaan kebijakan pendidikan dalam masa darurat penyebaran COVID-19. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan menyela dengan pembelajaran jarak jauh yang bertujuan untuk memberikan wawasan bagi siswa dan pengalaman belajar yang bermakna. Karena pendidikan perlu dilaksanakan, yaitu pendidikan merupakan salah satu pilar yang sangat penting untuk keberlangsungan hidup, sehingga pemerintah atau Sistem Pendidikan Nasional mengeluarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang pendidikan merupakan usaha sadar yang terencana untuk mengembangkan potensi peserta didik sehingga peserta bisa memiliki kekuatan yang membuat melatih spiritualnya, keagamaan, kecerdasan, kepribadian, dan juga berakhlak. Salah satu pendidikan yang sangat berpengaruh terhadap kelangsungan hidup manusia adalah pendidikan matematika, yang mana matematika merupakan ilmu yang sangat penting. Menurut Gauss pada tahun 1963 mengatakan bahwa matematika sebagai ratunya ilmu. Ini dibuktikan dengan banyaknya diaplikasikan materi matematika dalam bidang ilmu yang lainnya. Hal ini selaras dengan pendapat Klein yang menyatakan matematika bukanlah pengetahuan menyendiri yang dapat disempurnakan karena dirinya sendiri, tetapi adanya matematika dapat membantu dan menguasai permasalahan sosial, ekonomi, dan alam. Ilmu matematika tidak hanya konsep dan teori semata, tetapi ilmunya dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Secara tidak langsung kita dituntut untuk memahami konsep matematika dengan benar. Matematika merupakan mata pelajaran yang dipelajari mulai dari sekolah dasar, menengah, hingga perguruan tinggi. Pendidikan matematika di sekolah dasar bertujuan bagaimana membekali mereka dengan kemampuan berpikir logis, analitis, sistematis, kritis, dan kreatif. Nah, pembelajaran matematika bisa melibatkan dalam kehidupan sehari-hari. Yang bisa melibatkan dalam kehidupan sehari-hari itu salah satunya adalah materi aljabar, di mana konsep dasar aljabar mulai diperkenalkan kepada peserta didik, yaitu mulai dari tingkat SMP. Pengenalan konsep aljabar perlu dipelajari. Mengapa? Karena bertujuan agar siswa dapat berpikir kritis, logis, analitis, sistematis, kreatif, dan kerjasama. Bentuk aljabar juga merupakan penunjang penting pada materi ilmu-ilmu matematika yang lain dan bermanfaat dalam kehidupan sehari-hari. Materi-materi lain yang berkaitan yaitu ada persamaan garis, materi sistem persamaan linear, atau pertidaksamaan linearnya juga perhitungan pada materi peluang. Maka pentingnya pokok bahasan bentuk aljabar pada matematika diperlukan pemahaman siswa yang mendalam. Namun, kenyataan di lapangan, pembelajaran bentuk aljabar tidak berjalan sistematis. Pada kenyataannya, banyak siswa yang hanya cenderung menghafal simbol-simbol tanpa memahami penggunaan dari materi aljabar itu sendiri, sehingga mereka tidak bisa mengaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Karena ketika siswa sudah mengaplikasikan kehidupan sehari-hari, itu artinya siswa paham terhadap konsep. Menurut tim pengembangan ilmu pendidikan Fakultas Pendidikan Universitas Pendidikan Indonesia, anak akan memahami konsep
melalui pengalaman bekerja secara real atau nyata. Maka dari itu, salah satu pembelajaran yang bisa meningkatkan pemahaman konsep siswa adalah pembelajaran yang mengarahkan siswa untuk bekerja secara real. Dengan menggunakan pendekatan kontekstual, yaitu diharapkan dapat meningkatkan kemampuan matematis siswa, yaitu menurut Musyafa tahun 2020 menyatakan bahwa pembelajaran kontekstual adalah sistem pembelajaran yang cocok dengan otak untuk menghasilkan makna dengan menghubungkan konteks akademik dengan konteks kehidupan sehari-hari siswa. Melalui pembelajaran kontekstual, guru tidak hanya mentransformasikan pengetahuannya kepada siswa dengan cara menghafal beberapa konsep yang terlepas dari kehidupan nyata, akan tetapi menekankan pada memberikan kebebasan kepada siswa untuk mencari kemampuan dapat apa yang didapat dari siswa terhadap pembelajarannya. Meskipun guru sudah menggunakan pendekatan kontekstual, ternyata kesulitan siswa untuk memahami materi aljabar masih banyak dialami. Sebagaimana yang terjadi pada siswa SMP yang ada di Kabupaten Bandung, misalnya kesulitan dalam menentukan koefisien, kesulitan pada operasi penjumlahan, pengurangan, dan juga operasi perkalian yang lainnya juga. Nah, banyak siswa yang meminta kepada guru untuk mengulangi penjelasannya sesuai dengan pernyataan Sujadi, yaitu mengatakan bahwa kesulitan yang dialami siswa akan memungkinkan terjadi kesalahan sewaktu menjawab soal. Nah, maka dari itu ditegaskan juga oleh Departemen Pendidikan dan Kebudayaan bahwa nilai matematika pada materi aljabar siswa itu masih di bawah KKM, seperti itu. Maka dari itu, pembelajaran matematika dikategorikan dalam predikat yang kurang baik. Oleh karena itu, berbagai upaya perlu dilakukan guru untuk mengatasi permasalahan dalam pembelajaran matematika daring, yaitu selain penerapan model atau pendekatan pembelajaran yang tepat pada masa pandemi ini, guru harus kreatif dalam mengemas materi pembelajaran, salah satunya membuat media pembelajaran yang berbasis teknologi. Dengan berbantuan multimedia yang interaktif, pemilihan media pembelajaran yang kurang menarik juga menyebabkan siswa kurang aktif. Akibatnya, siswa tidak dapat memahami inti dari konsep yang dipelajarinya. Untuk itu, penggunaan media-media pembelajaran yang interaktif berbasis teknologi sangat diperlukan, khususnya untuk pembelajaran daring. Saat ini, guna meningkatkan minat siswa dalam belajar matematika, media pembelajaran interaktif disebut juga multimedia interaktif adalah suatu tampilan multimedia yang fungsinya untuk menginformasikan pesan dan memiliki interaktivitas kepada pengguna atau pemakainya. Pembelajaran daring menggunakan pendekatan kontekstual dengan berbantuan multimedia interaktif adalah konsep belajar yang membantu guru mengaitkan antara materi yang diajarkan dengan situasi dunia nyata juga teknologi digital. Nah, di sini pada penelitian kali ini saya menggunakan multimedia interaktif Camtasia Studio dan PowerPoint, yaitu merupakan software komputer yang bisa dijadikan sebagai media pembelajaran yang interaktif, juga dapat memberikan efektivitas pada pembelajaran bagi guru. Yang selanjutnya yaitu bab 2, kajian pustaka. Pada kajian pustaka ini ada 4 poin penting yang berdasarkan rumusan masalah yang sudah dibuat dan sudah diteliti. Yang pertama, materi aljabar. Yang kedua, pendekatan kontekstual. Yang ketiga, multimedia interaktif. Dan yang keempat, pembelajaran daring. Bentuk aljabar ini merupakan salah satu cabang dari matematika yang membahas tentang pecahan yang ditandai dengan menggunakan simbol-simbol sebagai pengganti konstanta variabel. Adapun unsur-unsur dari materi aljabar ini ada yang namanya variabel atau peubah, ada koefisien yang di situ terdapat suku yang tidak memuat variabel atau konstanta, dan juga suku-suku sejenis. Operasi aljabar yang dipelajari di kelas 7 itu yang pertama ada operasi pertambahan, pengurangan, perkalian, pembagian, faktorisasi prima, pecahan bentuk aljabar, dan bagaimana mengaplikasikan materi aljabar terhadap pendekatan kontekstual atau dalam kehidupan sehari-hari. Sifat-sifat aljabar pada operasi aljabar itu yang pertama adanya sifat komutatif, sifat asosiatif, sifat distributif. Dan indikator yang digunakan pada pembelajaran aljabar yang pertama bagaimana mengidentifikasi unsur-unsur bentuk aljabar, bagaimana menuliskan suatu nilai dari bentuk aljabar, dan peserta didik harus mampu menyelesaikan operasi penjumlahan pengurangan, juga bagaimana menyelesaikan operasi perkalian dan pembagian pada bentuk aljabar. Yang selanjutnya adalah pendekatan kontekstual. Nah, pengertian dari pendekatan kontekstual menurut Sariningsih pada tahun
yang mana adalah konsep belajar yang senantiasa membantu guru mengaitkan antara materi yang diajarkannya dengan situasi dunia nyata atau kehidupan yang sesungguhnya, serta mendorong dan memotivasi siswa supaya dapat menghubungkan antara pengetahuan yang dimilikinya dan penerapan aplikasi aljabar dalam kehidupan sehari-hari. Langkah-langkah pendekatan kontekstual itu ada disesuaikan dengan 7 komponen utama dalam pembelajaran kontekstual. Yang pertama ada konstruktivisme, kedua inquiry, ketiga quiz, questioning atau pertanyaan, questioning, yang keempat masyarakat belajar, yang kelima pemodelan, yang keenam refleksi, dan yang ketujuh penilaian yang sebenarnya. Adapun kelebihan dari pendekatan kontekstual ini, yang pertama pembelajaran lebih bermakna, yang kedua pembelajaran lebih produktif bagi siswa, yang ketiga pembelajaran mendorong siswa akan berani mengemukakan pendapat tentang materi yang dipelajari. Dan kekurangannya, menurut Pala pada tahun 2006, siswa yang tidak mengikuti pembelajaran tidak mendapatkan pengetahuan yang sama. Diperlukan waktu yang cukup lama dalam proses pembelajarannya. Lalu, jika guru tidak dapat mengendalikan di kelas atau lewat grup WhatsApp dengan baik, maka situasi kelas akan kurang kondusif. Guru kurang intensif dalam membimbing secara langsung, dan juga guru tidak bisa mengontrol secara langsung bagaimana keadaan siswa secara nyata. Namun, guru bisa melihat keaktifan siswa lewat percakapan dan diskusi di grup WhatsApp. Yang selanjutnya adalah multimedia interaktif. Multimedia menurut bahasa multi adalah bermacam-macam atau banyak, sedangkan medium sesuatu yang dipakai untuk menyampaikan atau membawa sesuatu. Maka multimedia dapat diartikan sebagai gabungan beberapa media yang berbeda untuk menyampaikan informasi dalam bentuk audio, teks, animasi, grafik, dan video. Tools yang digunakan pada penelitian kali ini adalah Microsoft PowerPoint dan Camtasia. Sedangkan pembelajaran daring yaitu dikenal dengan istilah e-learning, merupakan pembelajaran yang memanfaatkan teknologi. Menurut Dimyati pada tahun 2017 menjelaskan bahwa pembelajaran daring atau yang dikenal dengan istilah e-learning merupakan bentuk pemanfaatan teknologi dalam mendukung proses belajar dan mengajar pada jarak jauh. Nah, menurut Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, pembelajaran daring atau yang umum dikenal dengan istilah e-learning memiliki 6 prinsip utama. Yang pertama, ada belajar adalah terbuka, belajar adalah sosial, belajar adalah personal, belajar adalah terbentukan, belajar adalah multi perspektif, belajar adalah bergerak. Nah, platform yang digunakan pada pembelajaran daring kali ini adalah WhatsApp dan Quizzes. Yang selanjutnya adalah bab 3, metode penelitian. Metode dan prosedur penelitian. Metode ini menggunakan deskriptif kualitatif dengan instrumen penelitian tes tulis, angket terbuka dan angket tertutup. Yang ketiga, lembar observasi. Instrumen tes ada dihitung dengan menggunakan validitas, reliabilitas, daya pembeda, indeks kesetaraan. Populasi dan penelitiannya dilakukan di siswa kelas 7 MTS Anaim Kabupaten Bandung. Pengolahan datanya menggunakan mikroskop Excel. Hasil penelitian yang pertama sesuai dengan perumusan masalah yaitu skenario dan implementasi, di mana pembelajaran daring dengan menggunakan pendekatan kontekstual berbantuan multimedia interaktif dilakukan selama 8 pertemuan. Tahapannya berdasarkan pendekatan atau berdasarkan karakteristik pendekatan kontekstual. Yang pertama yaitu bagaimana siswa dapat mengembangkan pemikiran bahwa siswa akan belajar lebih bermakna dan mengkonstruksi sendiri pengetahuan dan keterampilan baru yang dimiliki oleh siswa. Yang selanjutnya adalah menemukan bagaimana melaksanakan sejauh mungkin kegiatan inquiry untuk semua topik. Yang ketiga adalah bertanya, mengembangkan sifat ingin tahu siswa dengan cara bertanya. Yang keempat, masyarakat belajar, menciptakan kegiatan berdiskusi dengan cara berkelompok. Yang kelima adalah permodelan, bagaimana menghadirkan model sebagai contoh pembelajaran, contohnya ketika berdiskusi. Nah, hasil presentasinya itu harus dijelaskan. Lalu ada refleksi, bagaimana berupa evaluasi di akhir pertemuan, dan penilaian sebenarnya, melakukan penilaian yang sebenarnya dengan berbagai cara. Hasil penelitian dari respon guru ada pada diagram lembar observasi guru, mulai dari pertemuan 1 sampai pertemuan 8, yang mana lembar observasi guru dinilai oleh observer berdasarkan diagram dapat terlihat bahwa presentasi rata-ratanya 94% dengan kategori sangat baik. Lalu adanya respon siswa. Hasil penelitian ini berdasarkan angket respon siswa yang terdiri dari 32 pertanyaan yang dikembangkan menjadi 4 indikator, yang mana indikator yang pertama memiliki kepercayaan terhadap kemampuan diri sendiri, yang kedua memiliki minat, yang ketiga memiliki konsep diri yang positif, yang keempat berani mengungkapkan dan berbagi pendapat dengan orang lain. Nah, dari
berbagai indikator ini. Dari keempat indikator ini, yang pertama mendapatkan 71%, yang kedua, indikator yang kedua 76%, indikator ketiga 67%, indikator keempat 72% dengan rata-rata 71%. Nah, didapat di sini ada nilai atau kesulitan siswa dilihat dari hasil post-test. Nah, berdasarkan hasil nilai rata-rata siswa yang ada di bawah KKM, di bawah KKM itu ada 4. Nomor 1, 2, 4, dan nomor 6. Siswa mengalami kesulitan pada soal tentang membuat narasi, mendefinisikannya, membuat pernyataan baru, mengidentifikasi langkah-langkah penyelesaian soal, dan menghubungkan antar konsep. Adapun kendala guru pada hasil penelitian ini, yang pertama, lokasi rumah tidak terjangkau jaringan internet, sehingga siswa yang jaringannya internetnya terbatas tidak dapat mengikuti pembelajaran secara maksimal. Yang kedua, karakter ataupun perilaku para murid atau siswa sulit dipantau. Yang selanjutnya, tidak dapat mengukur kemampuan keterampilan pengetahuan siswa yang sesungguhnya. Yang selanjutnya, beberapa materi pelajaran yang sulit dituangkan dalam pembelajaran online. Banyak siswa yang mengirimkan tugas tidak tepat waktu, sehingga menghambat guru untuk mengevaluasi jawaban siswa. Nah, maka kesimpulannya yang pertama tadi dari skenario dan implementasi pembelajaran pada materi aljabar dengan menggunakan pendekatan kontekstual, berbantuan multimedia interaktif dilihat dari hasil observasi aktivitas guru selama pembelajaran berlangsung sudah sesuai dengan tahapan dan pendekatan kontekstual. Yang kedua, respon guru terhadap pembelajaran 94%, yang selanjutnya respon siswa 71%. Kesulitan yang dialaminya yaitu membuat narasi, menggunakan rumus, membuat pernyataan baru, sulit membuat pernyataan menyelesaikannya, sulit memahami konsep, dan sulit menghubungkan antar konsep. Yang keempat, kendala yang dihadapinya diantaranya jaringan internet, fitur aplikasi pembelajaran daring, serta kendala dalam hal pelayanan pembelajaran. Saran bagi peneliti selanjutnya mudah-mudahan lebih dipertimbangkan dan dimatangkan lagi dalam membagi materi dengan waktu yang lebih sesuai agar siswa tidak merasa terburu-buru dalam menyelesaikan pembahasan yang telah disajikan. Yaitu yang selanjutnya, pendekatan kontekstual dapat menjadi salah satu alternatif dalam pembelajaran matematika karena siswa dapat menemukan konsep sendiri berdasarkan pengalamannya dalam menyelesaikan permasalahan yang disajikan oleh guru. Yang ketiga, media pembelajaran yang interaktif membantu siswa cepat menerima materi dan memahaminya karena dikemas dalam bentuk video yang kreatif dan tidak membosankan, sehingga sangat cocok untuk pembelajaran daring. Sekian dan terima kasih pemaparan skripsi dari hasil penelitian saya. Mudah-mudahan dapat bermanfaat bagi yang mendengarkan juga pembacanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.